Perkenalkan, nama saya Krisna Adrian Dwi Putra Haryono. NPM saya 07105. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tahap untuk pengerjaan proyek soal pendahuluan pertama atau tugas soal pendahuluan pertama. Untuk yang pertama, terdapat file ASLab entity. Di sini terdiri dari variabel untuk ASLab tersebut, untuk ASLab entity. Yang kedua, file untuk praktikan, variabel untuk praktikannya. Yang ketiga adalah mata kuliah pemrograman yang akan diikuti atau praktikum yang akan diikuti. Yang ketiga adalah yang keempat adalah project utamanya atau main project. Saya akan menjelaskan pada file ASLab entity. Di sini saya menggunakan public class sebagai tipe data dan publik. Di sini saya menggunakan konstruktor dengan parameter. Kenapa saya menggunakan konstruktor berparameter? Karena supaya outputnya nanti bisa seperti pada inputannya. Jika menggunakan default konstruktor atau konstruktor tanpa parameter, maka untuk outputannya itu 0 pada string, 0 pada int. Kenapa bisa begitu? Karena pada konstruktor tanpa parameter di sininya tidak pakai, karena di sini untuk mengacu pada outputannya. Kemudian saya menggunakan string yang variabelnya npm, nama, password, dan nomor telepon. Untuk date-nya tanggal lahir. Date di sini pengkhususan untuk tanggal lahir, bulan lahir, dan semacamnya. Kemudian dis npm sampai dis tanggal lahir untuk mengacu pada parameternya. Kemudian string get npm return. Ini untuk mengembalikan data atau memasukkan data padanya. Kemudian praktikan entity. Di sini penjelasannya sama dengan ASLab entity, tetapi di sini kita tambahkan indeks praktikum dan indeks ASLab. Kemudian praktikum entity. Di sini ada 3 mata kuliah praktikum yang terdiri dari PBO, SO, dan Petro. Kemudian menuju ke main project-nya. Main project di sini saya menggunakan public class, public void, dan void main. Pada public case saya menggunakan npm 07105 soal pendahuluan pertama. Kemudian saya lanjutkan untuk menuliskan release-nya, release untuk ASLab entity dan praktikannya. Kemudian saya memakai inputan pada Java dengan inputan pada C++ sebelumnya itu sangat berbeda.
di sini terletaknya bedanya pada di sini. Jika kalau Java harus memakai static scanner input, jika tidak, maka inputannya tidak keluar. Kemudian untuk COCI-nya menggunakan sistem outprint dan string npm. Untuk COCI-nya menggunakan string out dan string. Tapi untuk string ini tergantung pada tipe datanya. Jika tipe datanya ingin sebuah int, maka menggunakan int. Jika menggunakan date, maka harus dengan date. Begitu juga dengan string. Kemudian untuk perulangan, di sini untuk perulangan tidak jauh beda dengan JavaSpace. Di sini perulangannya sama, tapi bedanya hanya di COC-nya. Di sini untuk perulangannya saya menggunakan int i sama dengan 0, i sama dengan data aslab. Kemudian dilanjutkan dengan ini. Kemudian untuk data aslabnya terletak pada sini, static void data aslab, yang terdiri dari ini. Di static void data aslab ini saya menggunakan for juga, for perulangan for, untuk memilih aslab siapa aja yang tertera atau yang ingin dipilih. Kemudian static void view. Static void view ini itu digunakan pada ketika static login. Kemudian static void main. Di sini saya menggunakan static void-nya do while. Di sini saya pakai switch case. Switch case ini untuk case pertama menggunakan void daftar. Void daftar yang terdapat pada di sini. Kemudian case yang kedua ini untuk login yang terdapat view, untuk void view-nya untuk memasukkan ini, dan ini mengacu pada kita registrasi atau daftarnya pada ini. Jika kita tidak daftar, maka login pada case 2 tidak akan berjalan atau hanya berhenti di case 2. Di sini saya akan mencoba untuk merancang sebuah projectnya. Jika saya langsung menuju login tanpa daftar, maka pada umumnya daftar tersebut tidak akan tertera. Saya akan mencontohkannya. Jika saya langsung login, maka yang terjadi akan seperti ini. Dia akan langsung ke pilihan awal. Pilihan awal itu ini. Jika kita daftar,
maka terdapat data diri seperti ini. Di sini saya usahakan inputan kelas dengan praktikum saya ikuti, saya akan samakan persis. Ketika kita sudah daftar, kemudian kita loginkan lagi, maka yang terjadi akan seperti ini. Ini akan menambahkan data diri ketika daftar. Jika selesai, kita tekan 3 untuk exit bahwa kita tandanya sudah selesai. Sekian penjelasan dari project soal pendahuluan pertama. Jika terdapat salah kata atau penjelasan yang sekiranya kurang jelas, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.